Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada masa lalu, terdapat sebuah desa kecil yang terpencil di tengah Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Di desa tersebut hiduplah seorang janda yang sangat miskin. Janda ini memiliki seorang putra yang telah tumbuh dewasa. Namun, bentuk tubuh putranya sangat unik dan aneh, menyerupai periuk yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Dalam bahasa daerah setempat, periuk ini dikenal dengan nama Kendil. Karena itulah, sang janda memberikan nama Joko Kendil kepada anaknya. Nama ini pun menjadi terkenal di kalangan penduduk desa. Meskipun keadaan anaknya yang tampak seperti Kendil, janda itu sama sekali tidak merasa malu atau merasa menyesal telah melahirkan Joko Kendil. Sebaliknya, ia sangat mencintai dan menyayangi anaknya dengan tulus. Setiap hari, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk Joko Kendil, menyemangatinya dalam berbagai usaha dan impian yang ingin diwujudkannya. Hubungan antara mereka sangat erat, dan cinta sang ibu tidak tergoyahkan oleh penampilan putranya yang dianggap ganjil oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, Joko Kendil tumbuh menjadi seorang pemuda, tetapi tubuhnya tetap sama, tidak menunjukkan perubahan dari bentuk asalnya. Suatu hari, ketika suasana hati Joko Kendil begitu ceria, ia menyatakan keinginannya untuk menikah. Pernyataan tersebut membuat ibunya terkejut dan bingung. Ia berpikir keras, dan timbul dalam benaknya pertanyaan besar, siapa yang mau menikah dengan anaknya yang mempunyai penampilan seperti periuk Kendil? Namun, Joko Kendil tidak menyerah. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya yang lebih mengejutkan, yaitu ingin menikahi putri raja. Ibunya terheran dan tidak percaya. "Apa keinginanmu ini tidak keliru, anakku? Engkau adalah anak dari seorang janda miskin dengan bentuk tubuh seperti Kendil. Bagaimana mungkin putri raja mau menikah denganmu?" Pertanyaan itu meluncur dari bibirnya, diiringi dengan tatapan penuh kebingungan. Namun, apapun yang diucapkan ibunya tidak mengubah niat Joko Kendil. Ia tetap bersikeras dan bertekad untuk melamar putri raja. Akhirnya, pada hari yang telah ditentukan, dengan penuh percaya diri, Joko Kendil dan ibunya berjalan menuju istana. Di dalam istana, terdapat 3 orang putri yang cantik jelita. Joko Kendil, meskipun merasa cemas, tidak mundur dari keinginannya. Ia bertekad untuk menghadapi tantangan ini dan bersiap untuk lamarannya kepada putri raja. Suatu langkah berani yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Ibu Joko Kendil dengan hati-hati menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah seorang putri raja. Sang raja sangat terkejut, tetapi dengan bijaksana ia menanyakan jawabannya kepada ketiga putrinya itu. "Putriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil?" Ujar sang raja. "Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu," jawab Dewi Kantil ketus. "Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya," jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. "Ayahanda, mohon restui saya. Lamarannya saya terima dengan sepenuh hati, jawab Dewi Melati.
Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan itu, sang raja pun tertegun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Joko Kendil. Namun sebagai raja yang bijaksana ia harus menepati janjinya. "Aku merestuimu, anakku," kata raja. Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun dilangsungkan dengan meriah. Joko Kendil resmi menikah bersama Dewi Melati, dan keduanya menikmati kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak ini, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Kebahagiaan mereka seringkali terganggu oleh ejekan dan cemoohan yang dilontarkan oleh kedua kakak Dewi Melati. Setiap kali mereka berkumpul, Dewi Kantil dan Dewi Mawar tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok adiknya dan suaminya. Suatu ketika, saat mereka bersama di sebuah acara keluarga, Dewi Kantil dengan sengaja mengangkat suaranya dan berkata, "Lihat, suami Dewi Melati jalannya menggelinding seperti bola." Kata-katanya yang kasar ini ditujukan agar semua orang yang hadir mendengarnya, terutama Dewi Melati yang berdiri di dekatnya. Cemoohan itu hanya satu dari sekian banyak kalimat yang melukai perasaan pasangan tersebut. Dewi Mawar tidak ingin kalah dalam hal menyakiti hati, segera menambahi dengan komentar yang lebih pedas. "Wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat untuk tempat buang sampah saja." Pernyataan ini seolah menjadi penegasan atas ejekan sebelumnya, dan suasana hati Dewi Melati mulai terganggu. Meskipun ejekan demi ejekan terus menghampirinya, Dewi Melati tetap menerima semua kata-kata kasar itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dia berusaha untuk tidak membalas, karena cintanya kepada Joko Kendil lebih besar daripada setiap komentar negatif yang ditujukan kepada mereka. Dalam hati, dia percaya bahwa cinta sejati dan kebahagiaan mereka lebih kuat dari semua cibiran itu. Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Teriak para penonton membahana saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan keahliannya. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang ksatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang gemerlapan dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa pula. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya, dan berusaha menarik perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. "Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya," ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan lari ke kamarnya. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. "Kendil ini yang membuatku selalu dihina sehingga membuatku sedih. Lebih baik kuhancurkan saja," teriak Dewi Melati sambil menghempaskan kendil itu ke lantai, sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seorang ksatria yang sangat tampan dan gagah perkasa persis pangeran berkuda yang mempesona di arena lomba. "Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku?" tanya Dewi Melati terkejut. "Akulah Joko Kendil suamimu," ucap sang pangeran. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila ada seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya.
Dewi Melati begitu takjub mendengar cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya.